Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah teori komunikasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah level ke-6 dari piramida komunikasi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, saudara sekalian, untuk membahas komunikasi massa, terlebih dahulu kita harus memahami siapa itu massa. Dalam pembahasan sebelumnya kita telah bahas pengertian kelompok, pengertian organisasi, pengertian publik. Nah, kita akan menjelaskan apa itu massa. Massa adalah halayak yang sangat besar, luas, heterogen, anonim, tersebar, dan tidak mengenal batas-batas geografis. Biasanya massa ini tidak saling mengenal satu sama lain. Bahkan orang-orang yang menyebabkan lahirnya halayak ini juga tidak mengetahui persis siapa-siapa anggota massa itu. Jadi massa ini adalah halayak yang sangat besar, yang tidak terbatas. Siapapun bisa masuk ke dalamnya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan dan perhatian mereka terhadap informasi atau terhadap media yang mereka gunakan. Berbeda dengan publik di mana anggotanya diikat oleh kepentingan atau isu, sedangkan massa ini jauh lebih besar dari publik. Karena massa tidak diikat oleh satu isu atau satu kepentingan saja. Jadi massa itu siapapun yang mendapat terpaan informasi dan memberikan satu perhatian, memberikan satu atensi terhadap media, maka mereka bisa disebut sebagai massa. Massa tidak memiliki satu identitas yang pasti atau kesadaran diri, tidak dapat bergerak secara terorganisasi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Anggota massa itu juga terdiri dari bermacam-macam latar belakang pendidikan, latar belakang umur, latar belakang budaya, latar belakang pekerjaan, mulai dari kakek-kakek, orang tua, remaja, anak-anak. Itu semua adalah massa. Komposisi massa bisa saja berubah. Begitu pula wilayah yang ditempati oleh massa itu juga bisa selalu berubah. Massa ini siapapun yang tercakup dalam satu terpaan informasi. Nah, saudara sekalian, itulah pengertian massa. Sekarang kita bahas apa itu komunikasi massa. Itu tidak lain adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Bisa juga diartikan komunikasi massa adalah suatu proses dari komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus menciptakan makna yang diharapkan untuk mempengaruhi halayak yang besar dan berbeda-beda melalui berbagai cara. Komunikasi massa ini juga bisa dipandang sebagai sebuah produk informasi atau produk hiburan yang ditujukan kepada halayak yang anonim yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, industri keuangan, kebijakan negara, swasta yang menggunakan percetakan modern, ya, media audiovisual atau media penyiaran. Itu adalah beberapa pengertian komunikasi massa dari ahli. Dan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi massa ini adalah
proses penyampaian pesan dari komunikator kepada halayak yang luas menggunakan media massa, yaitu media cetak maupun media elektronik. Kita akan membahas lebih lanjut beberapa karakteristik komunikasi massa yang membedakan dengan level komunikasi lainnya. Ini penting dipahami oleh mahasiswa maupun peminat ilmu komunikasi, karena komunikasi massa itu punya ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan komunikasi lainnya. Yang pertama, komunikasi massa itu menggunakan media massa yang ditujukan kepada halayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar, serta tidak mengenal batas geografis dan kultural. Jadi media massa yang digunakan untuk menjangkau halayak yang luas, halayak yang tidak terbatas dari segi demografis maupun kultural. Yang kedua, kegiatan komunikasi massa itu bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Tidak melayani hanya satu kelompok khusus. Jadi isi pesan yang disampaikan oleh komunikasi massa itu menyangkut kepentingan orang banyak. Tidak hanya menyangkut kepentingan orang per orang, pribadi atau kelompok tertentu. Coba kita saksikan misalnya acara-acara radio yang bisa didengarkan oleh setiap orang, atau acara-acara televisi yang bisa dinonton oleh orang tua, oleh anak-anak, oleh remaja, ya. Karena memang pesannya itu untuk kepentingan orang banyak. Dia bersifat umum. Yang ketiga, pola penyampaian media massa itu berjalan cepat dan mampu menjangkau halayak yang luas. Misalnya, kita di Makassar bisa menerima siaran-siaran televisi yang dipancarkan dari pusat Jakarta. Kita bisa menonton di sini. Bahkan dengan menggunakan antena parabola dulu ya, kita bisa menerima siaran-siaran televisi dari luar negeri. Atau sekarang menggunakan TV kabel, atau juga bisa menggunakan streaming ya, untuk menonton siaran televisi maupun mendengarkan siaran radio secara streaming. Berikutnya, penyampaian pesan media massa itu cenderung berjalan satu arah. Artinya pesan itu dipancarkan dari sumber siaran, yaitu stasiun TV atau stasiun radio atau surat kabar dari redaksi yang dikirimkan kepada halayak, dan penerima atau halayak tidak dapat langsung memberikan umpan balik, atau mungkin bisa memberikan umpan balik secara tertunda. Misalnya kalau kita menonton acara televisi, kita tidak bisa langsung memberikan feedback ya. Jadi kita cuma nonton aja, atau membaca surat kabar, atau dengarkan siaran radio ya. Beda dengan internet, karena internet itu ada sifat-sifat yang dimiliki oleh internet sebagai media baru yang berbeda dengan media massa yang dikategorikan sebagai old media atau media lama. Pembahasan mengenai internet ini akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, saudara sekalian, kegiatan komunikasi massa itu dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Jadi komunikator pada media massa itu bekerja melalui aturan organisasi dan pembagian kerja yang jelas. Acara-acara di televisi itu sudah dijadwalkan. Acara pada hari Senin jam berapa, hari Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Ada acara yang ditayangkan secara harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Begitu pula dengan radio yang bersiaran dengan acara tertentu yang sudah diatur. Begitu pula dengan surat kabar yang terbit
secara rutin, ada yang harian, ada yang mingguan, ada bulanan. Kolom-kolomnya sudah jelas, rubriknya sudah ada, tertata dengan teratur. Itu adalah ciri kelima dari media massa atau komunikasi massa. Kemudian berikutnya yang keenam, penyampaian pesannya itu dilakukan secara berkala, tidak temporer, mau-maunya terbit, mau-maunya bersiaran. Tapi ada jadwal, ya. Ada jadwal yang memang harus dipenuhi. Sehingga penonton, pendengar, pembaca itu bisa mengikuti pesan-pesan dari media massa itu secara teratur. Jadi ini bisa kita lihat pada televisi, pada radio, pada surat kabar, majalah yang punya jadwal terbit, ya, punya jadwal bersiaran. Itu ciri yang keenam. Nah, bagaimana dengan buklet atau leaflet yang sering dibagikan pada acara-acara tertentu, pada event tertentu, ya? Nah, buklet atau leaflet itu tidak dikategorikan sebagai media massa karena dia tidak diterbitkan secara teratur. Karena mungkin hanya terbit satu kali, dan ketika terbit atau dicetak hanya untuk satu tujuan tertentu, misalnya hanya memperkenalkan produk atau event tertentu pada waktu itu. Oke, kita lanjut pada ciri yang ketujuh. Isi pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa atau media massa itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Ya, di dalamnya ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, dan lain-lain. Baik yang bersifat informatif, edukatif maupun hiburan. Jadi coba perhatikan, acara-acara televisi itu kadang-kala menyampaikan pesan-pesan sosial, pesan-pesan komersial, berita-berita politik, ulasan budaya, dan sebagainya. Ada yang bersifat informasi, edukasi, ada hiburan. Itulah ciri dari pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa atau media massa. Nah, saudara sekalian, dari 7 karakteristik atau ciri khas tersebut, maka kita dapat menyimpulkan ada 3 ciri komunikasi massa. Yang pertama, pesannya bersifat umum. Yang kedua, ditujukan kepada halayak yang luas. Dan yang ketiga, disampaikan melalui media massa. Ciri pertama dan kedua berkaitan dengan pesan yang bersifat terbuka bagi siapapun. Sementara ciri ketiga itu berkaitan dengan media yang digunakan dapat diakses oleh siapapun. Jadi di sini bertemu antara media massa dan halayak massa. Dengan demikian kita dapat memahami pengertian general dari komunikasi massa itu adalah pesan-pesan yang ditujukan kepada halayak yang luas. Sementara dalam pengertian khusus atau dalam pengertian teknis adalah pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa. Saudara sekalian, ada beberapa fungsi komunikasi massa. Misalnya untuk pengawasan. Sehingga pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan aktivitas masyarakat, pemerintahan, atau aktivitas apapun, itu senantiasa mendapat pemberitaan, peliputan dari media sehingga masyarakat bisa mengetahui dan bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya aktivitas-aktivitas yang ada di sekitarnya. Juga ada fungsi korelasi, misalnya untuk menghubungkan orang-orang, ya, dari berbagai tempat yang tidak terbatas. Ada fungsi sosialisasi untuk menyampaikan pesan-pesan secara terbuka, memperkenalkan hal-hal baru, ya. Atau untuk entertainment, hiburan. Tentu banyak fungsi komunikasi massa ini, ya. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi hiburan, ada kontrol sosial, ada fungsi ekonomi, ada fungsi kebudayaan.
Jadi fungsi komunikasi massa ini juga semakin banyak. Untuk memahami lebih lanjut mengenai komunikasi massa ini, kita bisa mempelajari teori-teori atau model yang terkait dengan komunikasi massa. Misalnya teori dan model jarum hipodermik atau hypodermic needle model. Nah, istilah hipodermik ini berarti di bawah kulit. Ini diumpamakan seperti jarum suntik yang berisi obat bius. Ketika seseorang disuntik, maka dia akan pingsan atau tidak sadar karena adanya pengaruh obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itulah kira-kira gambaran bagaimana sebuah informasi bisa membuat kita tidak sadar. Bagaimana sebuah informasi yang kuat bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan satu tindakan tanpa mampu menolak informasi yang masuk mempengaruhi pikirannya. Ini menurut teori atau model jarum hipodermik. Kemudian ada juga model komunikasi satu tahap yang menyatakan bahwa media massa itu dapat langsung mempengaruhi masyarakat tanpa melalui opinion leader atau pemuka pendapat. Namun tentu saja pesan-pesan itu nanti yang sampai kepada masyarakat menimbulkan efek yang berbeda pada setiap orang, tergantung kondisi dari setiap komunikan. Kemudian ada lagi teori dan model komunikasi dua tahap yang menyatakan bahwa ide-ide yang dipancarkan dari radio, televisi, atau surat kabar itu terlebih dahulu diterima oleh opinion leader, orang-orang pintar, pemuka pendapat, yang kemudian menyampaikan kepada halayak yang besar, kepada penduduk yang tidak giat mencari informasi. Teori atau model yang keempat adalah model komunikasi tahap ganda yang menggabungkan semua model yang telah dibicarakan sebelumnya. Model tahap ini didasarkan pada fungsi penyebaran yang berurutan yang terjadi pada kebanyakan situasi komunikasi. Model ini menyatakan bahwa pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan melibatkan sejumlah relay atau perantara secara berganti-ganti. Ya, dan beberapa komunikan menerima pesan secara langsung dan ada juga yang menerima melalui opinion leader. Nah, saudara sekalian, tentu masih banyak sekali teori-teori dan model yang berkaitan dengan komunikasi massa. Seperti teori agenda setting, teori ketergantungan media, teori spiral kebisuan, teori kesenjangan pengetahuan, teori imperialisme budaya, teori kultivasi, teori uses and gratification, dan teori difusi inovasi. Ini adalah contoh-contoh teori yang terkait dengan komunikasi massa. Selain mempelajari teori komunikasi massa, saudara sekalian juga perlu mempelajari teori media baru atau teori new media. Karena komunikasi massa sekarang sudah bergerak memasuki era baru. Misalnya surat kabar yang terbit secara online. Stasiun TV yang bersiaran secara online. Stasiun radio yang bersiaran secara streaming. Melalui web, melalui aplikasi, atau melalui media sosial. Nah, tentu teori komunikasi massa ini juga semakin penting untuk kita kaji kembali karena karakteristik komunikasi massa lama atau old media itu memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan karakteristik media baru atau new media yang berbasis internet maupun aplikasi digital. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.